Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Apriliani Rianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dengan NIM 0122111021, mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan. Dalam rangka memenuhi penugasan untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato mengenai stop bullying. Teman-teman semua, bullying merupakan tampak seperti masalah kecil bagi sebagian orang. Kebanyakan orang mungkin tidak menyadari bahwa dampak yang disebabkan dari bullying bisa begitu serius. Dampak tersebut bisa berupa kematian. Dalam kasus yang ekstrim, jika Anda berpikir bahwa bullying bukanlah merupakan hal yang serius untuk ditangani, karena hal itu hanya sekadar menyakiti perasaan, maka saya perlu mengatakan bahwa Anda sepenuhnya salah. Bullying adalah suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus, membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Bullying bisa berupa perilaku mengejek, mengancam, mencela, memukul, merampas, bahkan didikan keras. Bullying berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks. Faktor yang kompleks tersebut terdiri atas dari faktor keluarga, sekolah, dan faktor teman sebaya. Dampak dari perilaku bullying ini sangatlah mengkhawatirkan bagi perilaku bullying maupun korban bullying. Sebuah penelitian memberikan gambaran bagaimana bullying bisa membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seseorang anak pada perjalanan dan pengalaman hidup yang kelam. Hal yang katanya hanya menyakiti perasaan orang, ini bisa menjadi awal dari skenario yang lebih buruk, seperti kekerasan fisik, bunuh diri, atau berbagai tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan atas nama balas dendam. Seperti yang baru saja saya sampaikan, bahwa bullying bukanlah masalah yang serius bagi sebagian orang, hanya karena kita tidak melihat dampak kerusakan yang disebabkan olehnya. Selama masa kini, dampak bullying terus saja merusak jiwa si korban. Mereka mungkin menahannya di dalam diri sebagai dendam, atau mereka bisa juga membentuk trauma yang mungkin berakhir pada penelitian, pada penarikan diri dari masyarakat. Saya percaya ini bukanlah hal yang kita inginkan untuk terjadi pada anak-anak kita. Itulah sebabnya kita harus bertindak sekarang juga untuk menghentikan hal ini. Dan yang saya maksudkan adalah kita semua menghentikan hal ini tanpa terkecuali. Hadirin yang berbahagia, ada sesuatu kenyataan yang mana bullying dianggap
efektif dalam mendidik anak. Banyak orang sukses yang berpendapat bahwa kesuksesan yang mereka dapatkan merupakan hasil dari didikan yang keras. Dari orang tua ataupun guru mereka. Padahal mungkin ketika mereka dididik dengan penuh kasih sayang, mereka akan jauh lebih sukses dibanding sekarang. Kekerasan bukan merupakan bagian dari perkembangan psikologis anak. Oleh sebab itu, banyak elemen yang harus ikut terlibat, baik orang tua, pihak sekolah, bahkan pemerintah, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku bullying. Setiap orang punya keinginan yang mirip satu sama lain. Kita sama-sama ingin hidup damai. Kita sama-sama ingin hidup nyaman. Kita sama-sama ingin bahagia dan lainnya. Karena kesamaan ini, kita bisa menggunakan rasa simpati kita untuk menghindari perilaku bullying. Jika kita tidak ingin kehidupan kita diganggu, jangan mengganggu kehidupan orang lain. Jika kita tidak ingin kehidupan kita dibuat berantakan oleh orang lain, jangan membuat kehidupan orang lain berantakan. Jika kita tidak ingin kehidupan kita tidak nyaman, jangan membuat kehidupan orang lain tidak nyaman. Jika kita tidak ingin kesenangan kita terganggu, jangan mengganggu kesenangan orang lain. Maka, rumusannya menjadi seperti ini. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ingin orang lain melakukan sesuatu terjadi kepada kita. Dengan rumusan tersebut, maka kita akan terhindar dari perilaku bullying ini. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan sebagai cara mencegah bullying. Yang pertama, kamu bisa menunjukkan prestasi di sekolah. Yang kedua, kamu bisa menjalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, kamu harus bisa menunjukkan rasa percaya diri. Pembulian yang sering terjadi di sekolah ini menjadi bahan pemberitaan baik di media sosial maupun media-media lainnya. Seringkali kejadian bullying ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan juga pemahaman tentang bullying. Hal penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, pegawai, tata usaha, security, bahkan tenaga kebersihan juga perlu diedukasi tentang hal ini. Jika semua orang memahami bentuk-bentuk perundungan, dampak yang ditimbulkan bagi korbannya, dan juga bagaimana menghindari bullying, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying di sekolah. Bentuk-bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menempelkan poster-poster anti-bullying, menyelipkan pesan bullying dalam pembelajaran, atau ketika kepala sekolah atau guru memberikan amanat pada saat upacara bendera.
Solusi bullying yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan kepada korban bullying. Korban bullying biasanya merasakan ketakutan dan kecemasan ketika berada di tempat di mana ia mengalami bullying. Oleh karena tunjukkan bahwa guru-guru dan teman-temannya peduli akan dapat membantu korban bullying merasa aman kembali, jangan lupa untuk bekerja sama dengan orang tua siswa sehingga korban bullying dapat hidup kembali normal. Cara mengatasi orang yang melakukan bullying juga harus dilakukan sebagai langkah menghentikan tindakannya atau sikap bullyingnya terhadap orang lain. Selain korban, pelaku juga harus diberikan treatment supaya tidak terus terulang. Perlu bagi guru dan juga sekolah membuat peraturan yang ketat tentang bullying. Peraturan-peraturan ini bisa dimulai dari level peraturan kelas hingga peraturan sekolah. Dengan demikian, semua orang akan tahu konsekuensi yang didapat ketika terjadi pembulian. Nah, dengan begini, para pembuli akan menjadi jera dan tidak melakukan pembulian lagi. Mari kita bersatu, stop perilaku bullying. Tanpa bullying, kita bisa lebih sukses. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, demikianlah untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan.